Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita akan bahas tentang kelanjutan dari kajian sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah membahas tentang rukun-rukun salat kalau tidak salah ya, syarat-syarat salat dan seterusnya. InsyaAllah kita akan bahas sekarang lebih ke tatbik apapun tata cara salat sesuai dengan sunnah Rasulullah ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya dengan madhab Imam Asy-Syafi'i ya, karena madhab kita insyaallah madhab Imam Asy-Syafi'i. Kenapa harus madhab Imam Asy-Syafi'i? Ya karena memang secara histori dan kultur di masyarakat kita Imam bermadhabkan Imam Asy-Syafi'i. Sehingga saat kita berdakwah, saat kita berinteraksi dengan mereka, ketika ada kesamaan secara fikih, maka lebih mudah untuk diterima oleh mereka. Kalau kita mau meluruskan misalkan fikih-fikih yang mereka keliru dalam masalah mazhab Syafi'i, itu lebih mudah diterima saat kita memakai atau mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya, mungkin ingin meluruskan masalah akidahnya ataupun yang lainnya, dan juga menutup pintu perpecahan. Karena tidak sedikit kita lihat perpecahan pun terjadi karena beda pendapat dalam masalah
furu' ataupun fikih ya. Contoh yang pernah saya alami ketika saya di Bandung, saya bersama teman-teman nih, itu sholat di sebuah masjid yang imamnya tidak baca bismillah. Imamnya tidak baca bismillah. Langsung mengambil kesimpulan teman-teman saya, tidak sah ini sholat, karena bismillah bagian dari Fatihah dan Fatihah adalah rukun dari sholat. Diulangi lagi, dan besok lusnya tidak sholat di masjid tersebut ya. Atau contoh yang lain, ini nyata ya, kisah nyata. Teman kita, ya teman saya, sholat saat tahiyat digerak-gerakkan tangannya. Yang di sampingnya mungkin madhabnya lain, gerah dengan melihat gerak-gerak seperti itu. Akhirnya apa? Dipegang itu tangan itu, dipegang biar tidak gerak-gerak. Mungkin bikin dia resah saat sholat melihat tangan di samping kirinya gerak-gerak gitu. Nah, hal seperti ini terjadi ya karena tadi di antara sebabnya beda madhab, sehingga dari situ potensi terjadi perpecahan akan ada ya. Oleh karenanya anjuran yang tepat saat kita mau beribadah, mari kita ambil madhab Syafi'i, kita pelajari, karena setiap fikih itu pasti memiliki dalil. Makanya definisi fikih itu kan al-ahkam, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi hukum-hukum yang syar'i yang sifatnya praktis dan diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Jadi semua mazhab itu dalam berpendapat, dalam berfatwa pasti memiliki landasan dalil. Jadi jangan sampai ada pemikiran walau madhab yang sesuai sunnah, madhab Hambali misalkan, yang lain tidak sesuai sunnah. Enggak, semuanya memiliki landasan dalil. Baik, kita masuk ke tata cara salat. Tentunya ini pun tidak akan lepas dari yang namanya rukun-rukun dan sunnah-sunnah dari salat yang sudah kita dengarkan dari kajian sebelumnya. Baik, kita masuk ke niat. Niat merupakan rukun ya. Dan dalam masalah niat ini mencakup dua aspek ya. Ada niat yang sifatnya syarat diterimanya ibadah, ini pun harus ada. Jadi ini syarat. Syarat itu biasanya harus di luar salat atau sebelum salat. Yang kedua, niat ta'yin, menentukan ini jenis salatnya apa, fardu atau sunnah, qada ataukah bukan, dan seterusnya. Ini dua-duanya harus dimiliki saat kita hendak salat. Ya dalilnya kita sudah paham lah. Kalau ikhlas ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali agar mereka ikhlas dalam beribadah, dalam menyembah Allah, dalam salat diantaranya. Kemudian yang ta'yin ya sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat. Amalan yang kita lakukan diantaranya salat itu tergantung dari niat yang ada dalam diri kita. Makanya niat ini harus hadir. Salat ini juga ibadah yang di situ harus ada aspek hatinya, harus hadir saat salat. Ya, minimal hadir bahwa saya salat apa nih? Salat Isya, salat Duhur, salat Subuh. Kalau kita niat saat salat Subuh, salat Isya, ya nggak sah salatnya. Harus diulang. Ingat-ingatnya pas robiq feeling misalkan, atau pas rakaat kedua. Nah, baru sadar kalau sekarang ini salat asar misalkan. Tadi niatnya saya salat Duhur dalam hati itu. Maka saat itu tidak sah salatnya dan harus diulang. Ya. Baik. Mahalun niat al-qalbu wa talaffuz biha la yajibu bila khilaf. Niat itu ya hati, ini sepakat tempatnya di hati. Talaffuz diucapkan itu tidak menjadi wajib. Ini tidak ada khilaf. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan usolli salatat subhi misalkan atau usolli salatat zuhri ya, diucapkan itu bukan niat. Itu bukan niat dan itu bukan bagian dari salat ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu sesuatu yang bid'ah ya. Yang kedua, setelah kita niat dan niat ini bagian dari salat itu, maka takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram
Rasulullah SAW bersabda, miftahus salat at-tuhur, kunci dari salat adalah bersuci, wa tahrimuha at-takbir, dan tahrimnya, pengharamannya itu adalah takbir. Makanya dikatakan takbiratul ihram, takbir yang saat itu menjadi haram hal-hal yang sebelumnya halal. Kalau sebelumnya kita mengatakan assalamualaikum halal, bahkan sunnah, saat tahrim nggak boleh kita mengatakan assalamualaikum kepada teman kita, makan, minum, ya, dan lain sebagainya. Ada pengharaman. Pengharaman saat sholat itu dimulai dengan takbir. Wa tahliluha, dan penghalalannya kembali setelah pengharaman dihalalkan kembali sebagaimana sebelum sholat itu adalah dengan salam. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu'-nya, salat yang kita lakukan tidak sah, la tan'aqidus salatu illa bi takbiratil ihram, kecuali harus ada takbiratul ihram. Wala yaqumu ghairuha maqamaha. Jadi tidak ada ucapan lain yang bisa menggantikan takbir ini. Enggak ada kalimat yang lain, subhanallah misalkan, enggak bisa. Harus Allahu akbar, la budda min lafdhiha. Wajib diucapkan. Jadi kalau ada orang salat misalkan khusyuk, tenang gitu kan, santai sekali begini, tidak sah salatnya ketika tidak mengucapkan Allahu Akbar. Jadi posisi tangannya terbuka begini, ya bisa seperti sejajar bahu ataupun sejajar telinga, dan mengucapkan Allahu Akbar. Gak boleh diganti dengan misalkan Allahu Somad ataupun yang lainnya. Allahu Akbar dan diucapkan, minimal kedengaran oleh diri kita. Kalau di hati tidak sah salat yang dia lakukan. Dan dilakukan, dilafadzkan dengan gerakan tersebut, gerakannya sunnah sebenarnya. Kalau antum nggak mau begini misalkan Allahu Akbar, tidak masalah. Jadi takbiratul ihram itu adalah rukun ucapan. Kalau niat tadi rukun yang sifatnya hati, takbiratul ihram itu rukun ucapan dan bukan rukun fi'li, bukan rukun pekerjaan. Anggota itu bukan, tapi rukun ucapan, harus diucapkan. Gerakan ke sini sunnah. Kalaupun antum nggak seperti ini, tidak membatalkan salat, namun antum tidak meraih pahala yang besar tentunya, pahala yang ngikutin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus diucapkan dan sunnah diangkat tangannya menghadap ke kiblat, Allahu Akbar. Ya. Sama halnya dalam kondisi berdiri ya mengucapkannya. Sama halnya ketika antum dalam kondisi masbuk. Antum telat masuk ke masjid, masbuk, imam sudah ruku, biasanya kan cepat-cepat ya. Cepat-cepat masuk ke masjid, antum enggak baca takbiratul ihram langsung ruku, maka menurut mazhab Asy-Syafi'i tidak sah salatnya. Jadi penggabungan ataupun dianggap antum mendapatkan satu rakaat saat antum menunaikan rukun yang pertama tadi, takbiratul ihram. Selain niat pasti ada ya di dalam hati. Allahu Akbar baru ikut ruku. Ya, jadi jangan sampai antum mengpingin cepat-cepat dapat ruku, dapat satu rakaat, tapi mengorbankan tidak melakukan rukun takbiratul ihram, maka hal ini batal salatnya. Karena antum tidak melakukan rukun takbiratul ihram. Jadi bagaimana melakukannya ya? Allahu Akbar, berdiri kemudian ruku. Ya. Kelewat Ustaz, sudah berdiri, ya nggak apa-apa, tinggal nanti diganti satu rakaat daripada tidak dapat salat. Makanya kata Rasulullah jangan buru-buru kan? Apa yang tidak kita dapatkan ya sempurnakan nanti setelah imam salam. Ya. Setelah imam salam. Kemudian hal lainnya saat salat adalah berdiri. Ini pun rukun. Ya, rukun. Jadi kalau tidak berdiri bagi yang mampu maka tidak sah salatnya. Khusus salat fardu ya. Salat fardu. Kalau salat sunnah berdiri bukan rukun, silakan.
Misalkan antum salat sunah tahiyatul masjid, pingin duduk gitu kan. Berdiri terus bosan, silahkan. Antum salat duha, salat malam, itu pun dilakukan oleh Rasulullah, silahkan. Namun pahalanya kata Rasulullah, nisfu ajril qa'im, setengah dari pahala orang yang berdiri jika dia mampu. Daripada setengah mendingan berdiri, setengahnya silakan. Jadi untuk salat sunnah, adapun salat wajib itu hukumnya fardu, harus sebagaimana firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kepada Allah qanitin dengan kondisi taat ataupun khusyuk, ya. Dan Rasulullah juga bersabda, shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan, bersolatlah dalam kondisi berdiri, jika tidak mampu baru silakan duduk, jika tidak mampu duduk silakan berbaring. Hukum asalnya berdiri, ya. Bagaimana dengan menyender, gitu kan? Jika menyender semua beban kita tertumpu kepada senderan, maaf, misalkan pantatnya duduk kemudian badannya menyender ke tembok, maka itu pun batal salat fardunya, ya. Jadi ini wajib harus berdiri itu. Kalaupun lelah nyender mungkin makruh, ya, tapi tidak batal, ya. Tidak ada alasan, mungkin tidak lelah juga, dia mampu berdiri tapi nyender, ini minimal hukumnya makruh, harus berdiri tegak. Nah, bagaimana dengan salat di kendaraan, misalkan di bis, di pesawat? Jika memang berdirinya itu tidak menjadikan bahaya bagi dirinya, maka berdiri di bis misalkan. Jika tidak menjadikan dirinya akan jatuh ataupun dia mampu berdiri dan tidak mengapa, tidak ada hal yang bisa memudaratkan dirinya, maka wajib bagi dirinya berdiri. Tapi ahsannya ya di bawah, turun dari bis. Jika tidak bisa turun misalkan karena memang waktunya sudah mepet dan kondektur juga supir juga tidak memberikan waktu untuk turun, maka sholat dengan berdiri, ya. Kecuali jika memang membahayakan jika berdiri, atau hal-hal lain yang menjadikan situasi kondisi misalkan sempit atau yang lain tidak mampu berdiri, maka ini disebut dengan uzur, tidak masalah untuk duduk, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, setelah itu biasa setelah takbir tadi berdiri takbir, kemudian baca istiftah, doa yang pendek, ya, doa andalan, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian setelah itu baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca bismillah sampai waladhdallin, ya. Dan ini pun rukun. Kalau istiftah tadi sunnah, ta'awudz juga sunnah, Fatihah rukun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Bagi yang tidak membaca, bahasanya baca, ya, surat Al-Fatihah. Makanya dalam madzhab Imam Syafi'i, membaca surat Al-Fatihah ini rukun dan wajib dibaca, baik dia dalam kondisi imam, kondisi makmum, kondisi munfarid, baik dalam kondisi makmumnya jahar ataupun makmumnya sir, yang dikeraskan ataupun yang tidak keras. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Dalilnya mana? Saya bacakan terjemahnya saja, ya. Jadi suatu hari Rasulullah pernah salat subuh, di belakangnya para sahabat ngikutin bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat, ya, bertanya kepada para sahabat, apakah atau mungkinkah kalian membaca di belakang imam kalian, ya. La'allakum taqra'una khalfa imamakum. Maka sahabat menjawab bagiannya, iya benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memberikan larangan, gak boleh baca Al-Quran, gak boleh baca apa yang dibacakan oleh imam. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memberikan pengecualian, ya. La taf'alu, gak boleh melaksanakan itu illa bi Fatihatil kitab, kecuali baca Al-Fatihah. Nah, dari sini para ulama, di antaranya mazhab Imam Syafi'i, ada pengecualian yang memang mau tidak mau harus dibaca, itu apa? Membaca Fatihah. Ya, ini pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi saat imam membaca
Al-Fatihah mungkin kita dengarkan, setelah itu kita baca Fatihah. Ya. Dan ini pula yang diambil oleh pendapat ulama mu'asyir, ulama kontemporer, yaitu Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Padahal mereka madhabnya madhab mana? Hambali. Ya. Tapi mereka bersepakat bahwa membaca surat Al-Fatihah oleh makmum yang dalam kondisi jahar itu rukun dan wajib. Dan mereka mengatakan jika mengalami kesulitan maka harus bersabar karena itu wajib. Ya. Baik. Kemudian bismillah di dalam Al-Fatihah itu merupakan salah satu ayat dari Al-Fatihah. Ini madhab Imam Syafi'i, sehingga membaca jahar bismillah itu dilafadzkan atau dijaharkan ya di dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adapun hadis yang mengatakan, hadis sahih ya, bahwa saya salat salah seorang sahabat ya, di belakang Rasulullah, belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Utsman. Mereka memulai dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka kata Imam Nawawi maksudnya adalah annahum kanu la yajharun. Mereka maksudnya tidak menjaharkan. Jadi dalam madhab Syafi'i juga boleh, yang penting dibaca, disirkan ataupun dijaharkan. Silahkan. Dan sebagian ulama Syafi'i juga mengambil takwil bahwa yang dimaksud dengan kalimat ketika saya membaca bermakmum di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka memulai salat bi alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu maksudnya adalah nama dari surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah nama lainnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Hadisnya ada. Rasulullah SAW pernah bersabda, ingin mengajarkan kepada salah seorang sahabat surat yang agung, surat yang mulia. Maka Rasulullah SAW dalam hadis tersebut mengatakan, ketika ditanya, ya Rasulullah, katanya mau mengajarkan kepada saya, kata sahabat tersebut, yang surat yang mulia tersebut. Maka kata Rasulullah, qala alhamdulillahirabbil alamin hiya as-sab'u al-mathani. Rasulullah mengucapkan nama surat itu adalah alhamdulillahirabbil alamin, dia adalah 7 ayat yang diulang. Jadi nama lain dari surat Al-Fatihah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud dalam hadis bahwa kita atau saya berada di belakang Rasulullah, Abu Bakar dan seterusnya, dan mereka mengucapkan alhamdulillah, maksudnya adalah mereka membaca surat alhamdulillahirabbil alamin adalah Al-Fatihah. Ya. Kemudian 7 surat ya, 7 ayat. 7 ayat, dan ini disepakati oleh semua mazhab, semua ulama bahwa Al-Fatihah 7 ayat. Dari mana mulainya? Dari bismillah ya. Dalilnya sederhana sekali, antum buka mushaf yang sekarang beredar di seluruh dunia mungkin ya. Buka mushaf, maka antum bisa mendapatkan dalam surat Al-Fatihah mulai ayat pertama dari mana? Bismillahirrahmanirrahim, bukan dari alhamdulillahirabbil alamin 1, ar-rahmanirrahim 2, enggak. Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu mulai dari bismillah, dan ini sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i ya, rahimahullahu taala. Baik, setelah baca Al-Fatihah kemudian baca surat ya. Nah, saat baca surat setelah surat Al-Fatihah ya, ini sunnahnya bismillahnya disirkan, jangan dijaharkan. Misalkan mau baca Al-Ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad dan seterusnya. Baru setelah itu ruku sambil takbir intiqal. Sunnahnya diangkat ya. Mau ruku, Allahu akbar, ruku, dan saat ruku si tangan harus menggenggam apa? Dengkul ya. Kemudian badan punggung maksudnya sejajar. Jadi kalau disimpan papan itu rata. Mungkin antum bisa cek aja di rumah di kaca ya. Jangan mengandalkan perasaan sudah rata. Padahal kalau dilihat di kaca misalkan masih begini. Coba mungkin cek juga di rumah, tidak ada salahnya untuk memastikan bahwa ruku saya ini benar atau tidak. Sesuai dengan Rasulullah, yang Rasul ajarkan adalah rata ya. Seperti papan kalau disimpan itu seperti itu. Subhana rabbiyal azim. Baru setelah itu takbir lagi, Allahu akbar, i'tidal. Nah, di i'tidal ini juga sama. Ya, diangkat mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd.
Nah, tangannya ke sini apa ke bawah? Tidak ada dalil secara ta'in khusus menjelaskan tangannya di mana. Makanya mazhab Imam Syafi'i lebih cenderung, mereka juga berselisih, tapi yang utama itu ke bawah. Ya. Namun yang memiliki landasan dalil, sebagaimana yang diambil pendapatnya difatwakan oleh Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz, itu ke sini. Ya. Karena dalil umum saat orang lagi sholat dalam kondisi berdiri, tangannya di sini, dalil umumnya. Saat orang berdiri lagi sholat itu di dada. Allah Ta'ala. Setelah itu sujud, Allahu Akbar, sujud. Dan saat sujud itu mendahulukan lutut, ya, lutut. Mendahulukan lutut. Kemudian tangan, kemudian baru dahi dan hidung. Sujud itu wajib dan rukun, wajib bertumpu kepada 7 anggota. Kalau salah satunya nggak ngena lantai, maka tidak dikatakan sujud. Yang pertama apa? Hidung sama ini, kening. Kecuali hidungnya ke dalam, mungkin nggak mesti harus dipaksain ya. Kalau hidung yang normal ya, nggak mesti harus manjung, normal itu pasti kena. Ya. Kemudian yang kedua, telapak tangan, ya. 1, 2, 3, kemudian lutut, 4, 5, kemudian ujung kaki, ya. Ujung kakinya, 6, 7. Ya. Inilah yang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa saya diperintahkan untuk sujud di 7 anggota badan saya. Tadi yang disebutkan. Ya. Mulainya lutut dulu apa tangan dulu? Ini pun ranah khilaf di antara para ulama. Namun mazhab Syafi'i sekali lagi itu mengambil pendapat lutut terlebih dahulu. Dari mana hadisnya? Hadis riwayat Abu Daud dan dinyatakan hasan. Ya. Tidak dhaif, hasan. Artinya boleh dipakai hujah. Ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah, ini hadis diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr. Saya melihat Rasulullah idza sajada wada'a rukbatayhi. Ketika hendak sujud, dia memulai dengan rukbatayhinya terlebih dahulu. Apa? Dengkulnya terlebih dahulu. Qabla yadayhi, sebelum tangannya. Ya. Adapun hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'id. Jika sujud kalian, salah seorang di antara kalian, maka sujudlah tapi jangan seperti turunnya onta. Turunnya onta. Ini larangan, jangan seperti turunnya onta. Onta turunnya mana dulu? Depan dulu apa belakang dulu? Tangan dulu apa belakang dulu? Ya, secara umum dari depan dulu kan. Maka jangan seperti itu. Namun kelanjutan hadis tersebut, anehnya mulailah dengan letakkan tangan lebih dahulu sebelum lutut. Ini hadis. Jangan seperti turunnya onta. Tetapi setelah itu mulai dengan tangan dulu kemudian lutut. Sehingga mazhab Syafi'i ini hadis ittirab, muttarib. Ada kontradiksi. Pertama nggak boleh seperti onta, tapi di akhirnya kok harus tangan dulu, padahal onta itu justru depan dulu. Makanya ulama yang berpendapat tangan dulu mengatakan tangan onta itu di belakang. Tangan onta itu di belakang, biar klop gitu. Allah Ta'ala alam. Tapi mazhab Syafi'i tidak mengambil hadis tadi karena pertama sudah kontradiktif, bahkan Ibnu Al-Qayyim mengatakan ini sepertinya perawinya lupa gitu. Perawinya lupa. Karena sehingga terjadi seolah-olah kontradiksi. Ini pendapat Imam Syafi'i dan para pengikut. Setelah itu setelah sujud baca Subhana rabbiyal a'la, kemudian duduk di antara 2 sujud. Duduknya iftiras. Iftiras itu pantat kita duduk di kedua kaki kita, kaki kiri dan kaki kanan. Cuman kaki kiri telapak kakinya disilangkan ke sebelah kanan. Kemudian yang kaki kanan itu ditegakkan telapak kakinya dan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Itu definisi iftiras.
Jadi si pantat, tidak duduk di lantai, tapi duduk di kedua kaki kita, khususnya di kaki kiri, ya, di kaki kiri, tumpuannya di situ. Kemudian baca Rabbik fili, itu yang paling minimal. Nah, baru setelah itu ya, sujud lagi dan naik ke atas. Nah, saat mau naik ke atas biasanya ada duduk istirahat. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i tidak wajib, tidak sunnah. Boleh, silahkan. Khususnya yang memang dia sepuh ataupun capek. Tapi tidak sunnah, tidak ada pahala di situ gitu maksudnya. Tidak meraih pahala saat kita duduk istirahat. Apalagi istirahatnya lama-lama. Jadi dihukuminya tidak wajib dan juga tidak sunnah. Kemudian rakaat kedua sama, cuma bedanya tidak ada doa istiftah, baca Fatihah, sebelumnya juga ta'awudz. Kemudian baca juga surat setelah Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah. Baru setelah itu ke bawah lagi, ya, sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, Rabbik firli, kemudian sujud lagi dan tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Tasyahud awal dalam mazhab Syafi'i ini dihukuminya sunnah ab'ad, bukan wajib. Sehingga kalau orang lupa, ya, atau tidak melakukannya, maka gantinya hanya sujud sahwi, tidak harus mengulang rakaatnya ataupun tidak harus mengulang sholatnya. Ya. Duduknya sunnah ab'ad, ya, ab'ad. Bacaannya lebih lagi sunnah biasa, ya, sunnah hayah. Artinya ya berpahala kita baca. Ya. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi, dan seterusnya. Kemudian baca salawat. Nah, singkat dalam ininya, pergerakannya sampailah di tasyahud akhir. Nah, di tasyahud akhir juga ada perselisihan. Kita ambil sekali lagi ini mazhab Syafi'i. Dalam tasyahud akhir, mau itu tasyahud yang 2 rakaat, salat 2 rakaat, atau salat yang 1 rakaat seperti witir, atau salat yang 3 rakaat sampai 4 rakaat, 5 rakaat, ya, dan seterusnya, maka tasyahud akhir itu posisi duduknya itu tawaruk. Tawaruk itu adalah pantatnya duduk di lantai, kaki kiri menyilang si telapak kakinya ke sebelah kanan, dan duduknya di lantai. Ini namanya tawaruk. Beda dengan iftirash tadi ketika tasyahud awal. Ya. Dari mana dalilnya bahwa Imam Syafi'i dan para pengikutnya mengambil pendapat ini? Sebuah hadis ini juga disahihkan oleh para ulama hadis termasuk Syekh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat berkata, kana nabiyyu. Jadi konon Rasulullah itu pernah duduk, ya, iza kana fi raq'ataini allataini tanqadi fihi masalah, duduk di salat yang di situ 2 rakaat. Artinya di akhir 2 rakaat tersebut, salat yang setelahnya itu salam, akhara rijlahul yusra wa qa'ada ala shikkihi mutawarrikan. Ya. Rasul itu memajukan atau menjulurkan kaki kirinya, ya tadi, ya, dibelokkan ke sebelah kanan, dan duduk tawaruk di sisi kirinya, duduk di lantai tawaruk. Kemudian beliau salam. Hadis riwayat An-Nasa'i, dan riwayat ini sahih, ya, sahih. Jadi dalil-dalil yang di situ menunjukkan salat tahiyat akhir dengan tawaruk, ini adalah dalilnya sahih, ya, sahih. Mungkin bisa dicek di internet sekarang, atau boleh di AI, ya. Banyak sekali yang memberikan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian baca tasyahud, ya, insyaallah sudah hafal semuanya. Dan dalam tasyahud ada memberikan isyarat, ya. Wa asara bisababati thumma rafa'a usbu'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Pakai isyarat. Nah, dalam mazhab Syafi'i memberikan isyarat pas ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa di situ? Karena itu adalah doa yang paling mulia, ya,
zikir yang paling mulia. Jadi tidak dari awal, tapi ketika asyhadu alla ilaha illallah, ini pun isyarat ketauhidan. Jadi kalau Rasulullah SAW ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, pasti ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ketika memberikan isyarat dengan telunjuk ketika khutbahnya. Maka dalam tasyahud pun mayoritas mazhab Syafi'i isyaratnya itu terjadi ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan tidak digerak-gerakkan. Tidak digerak-gerakkan karena mayoritas ulama mazhab Syafi'i hadis tersebut adalah tidak sahih, ya. Kemudian baca sholawat, ya, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai sayyidina, ya, wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Kemudian baca doa sebelum salam, ya, yang 4 itu, berlindung kepada 4 hal, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah, sebelah kanan ini rukun, ya, wajib. Dan assalamualaikum warahmatullah enggak pakai wabarakatuh, ya, sunnahnya. Pakai wabarakatuh juga tidak masalah, ya. Assalamualaikum warahmatullah, ini sunnah. Artinya ketika antum ada keperluan assalamualaikum warahmatullah mau langsung lari juga tidak masalah. Artinya tidak sah secara hukum salatnya, namun dia tidak mendapatkan pahala saat salat tersebut dengan meninggalkan salam tadi. Itu barangkali, ya. Dan tidak ada mengusap muka, ya. Mengusap muka, Allah Ta'ala nggak tahu dari mana. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu adalah sebuah bid'ah. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan salat sesuai dengan sunnah bermadzhab Imam Asy-Syafi'i. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.